Karena M0 sama dengan C, sedangkan tadi MT adalah C kali E pangkat KT, maka C dapat kita substitusi C ini dengan M0. Maka kita perolehlah bahwa kita salin MT sama dengan C kali E pangkat KT. C kita substitusi. Jadi MT adalah M0, sorry, ini M nya M huruf kecil ya, masa muatan, M nya huruf kecil, muatan, MT adalah C kali E pangkat KT, C kita substitusi dengan M0 kali E pangkat KT. Jadi MT adalah M0 kali E pangkat KT. Nah, persoalannya tadi bahwa di dalam soal menyatakan 25% muatan awalnya hilang dalam waktu 664 tahun. 25% dari muatan awalnya hilang. Kalau 25% hilang, yang tinggal 100% kurang 25%. 100% hilang 25%, tinggal 75%. Dalam waktu 664 tahun. Berarti T-nya 664. Ya. Jadi artinya muatan yang tinggal adalah 100% kurang 75%, kurang 25%. Karena yang hilang mula-mula 100%, hilang 25%. Hilang 25%. Ya. Mula-mula 100%, hilang 25%. Dikali muatan mula-mula yang 25% dari mula-mula ya. Ini berarti ini kali. Jadi mula-mula 100%, hilang 25%, maka 100% dikurang 25, tinggal 75%, kali muatan mula-mula. Ini kita tinggal salin. T-nya tadi adalah 664 tahun. 664 tahun. Ya. Dimana M0 bisa kita coret ya, ini perkalian. Maka ini tinggal 75%. Sama dengan E pangkat 664T. 75% adalah 0,75. 75 per 100, 0,75 sama dengan E pangkat 664T. Untuk mendapatkan T, kita menggunakan ln. Ln 0,75 sama dengan ln E pangkat 664T. Kita tahu 0,75 itu 3/4. Kalau jadi pecahan biasa, ini desimal, kita ubah jadi pecahan biasa. Ini ln E pangkat ini, ln E pangkat 664T adalah 664T. Jadi pangkatnya. Log A per B adalah log A kurang log B. 664T. Ln 3 ln 4 kita uraikan 2/2, 664T. Pangkat boleh bawa ke depan sebagai pengali, sehingga ln 3 kurang pangkat 2 menjadi pangkat. Pangkatnya pindah ke depan menjadi pengali, 664T. Jadi T-nya berapa? Ln 3 kurang 2 ln 2 per 664 tahun. Jadi inilah waktu paruhnya ya. Yang ditanya itu adalah waktu paruhnya.
berapa waktu paruhnya. Jadi waktu paruhnya, jadi waktu paruh radium adalah ya, waktu paruh radium sama dengan T, sama dengan Len 3 kurang 2 Len 2 per 664 tahun. Jadi tidak perlu hitung kalkulator, cukup jawabnya dalam untuk Len aja. Perubahan temperatur. Hukum Newton tentang pendinginan benda menyatakan bahwa laju perubahan temperatur suatu benda pada setiap waktu T berbanding lurus dengan perbandingan temperatur benda dengan temperatur di sekitarnya pada setiap waktu T. Ambil sebagai temperatur benda pada saat T besar dan M besar temperatur di sekitarnya tetap pada setiap T. Artinya temperatur bendanya T, temperatur di sekitarnya M. Hukum Newton mengenai perbandingan hukum Newton mengenai pendinginan atau pemanasan dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial atau PD, yaitu bahwa laju perubahan temperaturnya adalah laju temperatur T besar ya. Laju perubahan temperatur terhadap waktu, laju perubahan temperatur terhadap waktu adalah sekian kali selisih waktu antara temperatur di sekitarnya, temperatur benda dengan temperatur di sekitarnya, yaitu temperatur benda dikurangi temperatur di sekitarnya. Inilah matematik modeling atau pemodelan matematiknya. Laju perubahan waktu temperatur, laju perubahan T besar adalah temperatur. T besar temperatur benda, M besar temperatur di sekitarnya. Jadi laju perubahan temperatur itu dt besar per dt kecil, maksudnya perubahan temperatur terhadap waktu adalah sekian kali K temperatur benda dikurangi temperatur di sekitarnya. Di mana K sebagai konstanta perbandingan temperatur benda dari waktu ke waktu. Contoh, bila temperatur di sekitarnya 40 derajat, berarti ini adalah M, ini adalah temperatur sekitar itu adalah M, dan temperatur benda turun dari 170 derajat Celcius menjadi 105 derajat Celcius. Temperaturnya turun dari 110 menjadi 105 dalam waktu 45 menit. Berapa temperatur benda setelah 2 jam 15 menit? Berapa temperatur benda setelah 2 jam 15 menit?
solusi. Tadi laju perubahan temperatur adalah turunan temperatur terhadap waktu adalah konstanta temperatur benda dikurangi temperatur di sekitarnya. Di mana temperatur di sekitarnya adalah 40 derajat Celcius, maka dt per turunan temperatur terhadap waktu atau laju perubahan temperaturnya adalah sekian kali waktu temperatur benda dikurangi temperatur sekitarnya. Sekitarnya adalah 40 derajat Celcius. Ini adalah PD dengan variabel dapat pisahkan. Kita pisahkan dt per T kurang 40 sama dengan sekian kali dt. Kemudian kita pindahkan dt besar T kurang 40 dikurang K kali dt sama dengan 0. Kita integralkan kiri dan kanan. Integral dt per T kurang 40 kurang integral K dt sama dengan integral 0. Integral D dari penyebutnya T kurang 40 per T kurang 40. Nah, turunan ini adalah sendiri 1 dt dikurang K keluar integral dt T, integral 0 adalah C. Integral d U per U adalah ln U, jadi ln dari T kurang 40 kurang dan ln kurang KT sama dengan C. Kemudian karena ln kita menghilangkan ln-nya, kita jadikan dalam bentuk ln T dikurang 40 dikurang KT adalah ln E pangkat KT, C adalah ln C atau E pangkat C juga. Jadi log A kurang log B, log A per B, jadi ln T kurang 40 per E pangkat KT sama dengan ln C. Ln sama dengan ln, kita hilangkan ln-nya, maka T kurang 40 per E pangkat KT sama dengan C. T kurang 40 sama dengan C kali E pangkat KT. P ini sendiri adalah TT, temperatur dengan waktu T sama dengan C kali E pangkat KT ditambah 40. Ditambah 40. Inilah solusi umum untuk temperatur T menit C kali ini. Nah, untuk T0 sama dengan C kali E pangkat K kali 0 tambah 40. Nah, T0 nya kita sudah tahu tadi. T0 nya adalah turun dari 170 menjadi 105. Jadi ini T0 nya adalah 170, di mana T0 adalah 170 derajat Celcius. Maka 170 sama dengan C kali
E pangkat 0 tambah 40. E pangkat 0 adalah 1. 40 pindahkan 170 kurang 40 C kali 1 C, sehingga kita dapat C adalah 130. Jadi konstanta C bernilai 130. Berarti solusi umum PD-nya dapat kita ganti TT temperatur dengan T menit. C-nya kita salin C adalah EC kali E pangkat KT tambah 40. Mana C-nya adalah 130, maka TT menjadi 130 E pangkat KT tambah 40.